Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan yang baik ini, saya Sri Dewi Fitriani bersama Rizka Dwi Anggraini, kami mahasiswa pasca sarjana dari IPB University akan memaparkan hasil analisis strategi pengembangan ekonomi lokal produk olahan buah mangga podang di Kabupaten Kediri, studi kasus di agroindustri UD Sumber Mulyo. Baik. Selanjutnya yaitu latar belakang permasalahan. Pencapaian dalam bidang ekonomi pembangunan desa perlu didorong dengan menggerakkan desa sebagai komoditas unggulan yang dimiliki. Komoditas unggulan menjadi penghela dalam pengembangan agribisnis berbasis komoditas bagi perekonomian lokal masyarakat desa. Agribisnis menggerakkan aktivitas hulu sampai hilir dari komoditas potensial dan unggulan, melibatkan banyak pihak dan mendistribusikan kue ekonomi secara merata guna mendorong percepatan pembangunan keberlanjutan SDGs. Jawa Timur menjadi peringkat pertama yang menghasilkan produk mangga di Indonesia dengan total produk 1.593.494 ton dengan persentase 48,16% dari total produk nasional sekitar 3 juta ton. Terdapat tiga daerah di Jawa Timur yang menyumbang produk mangga tertinggi, yaitu Probolinggo, Pasuruan, dan Kediri. Jenis varietas mangga yang dimiliki di Kabupaten Kediri ini yaitu mangga podang. Dan mangga podang memiliki cita rasa dan aroma yang khas, sehingga mangga podang ini menjadi produk buah unggulan dari Kabupaten Kediri. Pada PD, pada tabel PDRB ADHB Kabupaten Kediri tahun 2019 sampai 2023, PDRB ADHB sektor pertanian ini menjadi penyumbang tertinggi dalam penyerapan terhadap PDRB. Untuk komoditas tanaman pangan dan buah-buahan sama-sama unggul. Namun komoditas tanaman pangan yaitu padi dan jagung lebih berkontribusi lebih tinggi dari komoditas buah-buahan dalam penyerapan PDRB di Kabupaten Kediri. Dari itu, komoditas buah-buahan, terutama buah mangga podang, yang menjadi sektor unggulan dapat meningkatkan value add dengan melakukan pengolahannya dari buah mangga agar secara optimal dapat berkontribusi besar pada nilai PDRB. Dari itu, eh, penulis memerlukan analisis strategi pengembangan ekonomi lokal komoditas unggulan mangga podang di Kabupaten Kediri. Adapun rumusan masalah yang kami telaah, yang pertama, apa saja faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan produk olahan buah mangga podang? Yang kedua, bagaimana strategi yang diterapkan oleh agroindustri dalam pengembangan produk olahan buah mangga podang? Berdasarkan rumusan masalah yang telah kami paparkan, maka tujuan utama dari penulisan makalah ini adalah yang pertama, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan produk olahan buah mangga padang. Yang kedua, menganalisis strategi yang dapat diterapkan oleh agroindustri dalam pengembangan produk olahan buah mangga podang. Tinjauan pustaka. Eh, Strategi adalah rencana yang disatukan menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. Dari hasil analisis penulis, mendefinisikan strategi adalah suatu rancangan tindakan multifungsi atas dasar sumber daya perusahaan untuk mempertahankan atau mencapai tujuan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang akan dihadapi oleh perusahaan. Suatu strategi dengan konsep pengembangan ekonomi lokal atau PEL yang diterapkan dalam industri kecil dan mikro dalam masyarakat
maka sesungguhnya strategi ini dibuat dalam rangka melaksanakan kearifan lokal atau local wisdom. Untuk pengembangan wilayah berkelanjutan kearifan, dengan kata lain, kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan masyarakat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, dan diikuti oleh anggota masyarakat yang tujuan utamanya yaitu berperan dalam meningkatkan pendapatan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan produksi, peningkatan dan perluasan kesempatan berusaha, serta berperan dalam meningkatkan hubungan kemitraan. Terdapat tiga jenis varietas dari buah mangga podang. Yang pertama yaitu mangga podang urang, yang kedua mangga podang gunung, dan yang ketiga mangga podang lumut. Dari keripik dari olahan mangga podang yang dibuat keripik mangga ini Ude Subermulyo menggunakan varietas buah mangga podang urang. Baik, Demikian selanjutnya akan dipaparkan oleh Rizka. baik. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu dari kerangka berpikir. Pertama, agro, agroindustri pengolahan mangga ude sumber mulyo. Kita analisis lingkungan yang dibagi menjadi dua, yaitu analisis internal perusahaan dan analisis eksternal perusahaan, yang nantinya akan menjawab pertanyaan dari strategi pengembangan yang akan dilakukan oleh UD Sumber Mulyo. Pengkajian ini dilakukan pada agroindustri pengolahan keripik mangga UD Sumber Mulyo, tepatnya terletak di Dusun Kaligayam, Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Agroindustri keripik mangga UD Mulyo bekerja sama dengan RAI, Research Exchange International, dan BPTP. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Data kualitatif berupa data gambaran umum perusahaan dan catatan mengenai perusahaan dan penelitian terdahulu. Data yang digunakan menggunakan analisis IFAS, EFAS, GS, dan SWOT. Dalam upaya pengembangan agroindustri pengolahan mangga podang, terdapat lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Lingkungan internal tersebut meliputi bauran pemasaran 4P, yaitu proses produksi, manajemen operasional, SDM keuangan, dan pemasaran. Sedangkan lingkungan eksternal yang mempengaruhi meliputi konsumen, pemasok, sarana dan prasarana, serta pesaing. Dari analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal yang sudah dilakukan, yaitu dalam lingkungan internal kekuatannya adalah harga yang cukup kompetitif, hubungan dengan pelanggan yang baik, daya tahan produk, teknologi yang digunakan untuk pengolahan, kemudahan memperoleh bahan baku, dan ada juga kelemahan dari faktor lingkungan internal, yaitu keterbatasan modal pengembangan usaha, pemasaran yang belum efektif, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, bahan baku musiman, dan disertifikasi dan inovasi produk rendah. Dari analisis lingkungan eksternal diperolehlah peluang, yaitu dukungan pemerintah daerah, perluasan pasar yang meliputi Eropa meningkatkan impor untuk mangga kering. Adanya bimbingan dan pelatihan pengembangan inovasi produk oleh perguruan tinggi oleh instansi pendidikan melalui program pengabdian. Yang ketiga itu ada kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sehat dan iklim dan tanah selain di Kediri cocok untuk budidaya mangga podang. Untuk eh, analisis lingkungan eksternal pada ancaman ada masuknya pesaing baru, fluktuatif bahan baku, adanya produk substitusi, daya beli konsumen rendah, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan pengaruh cuaca. Kemudian telah kami telaah matriks perumusan strategi pengolahan buah mangga podang. Yang pertama nilai terbobot analisis lingkungan IVA yang diperoleh dengan total 3,2 dengan subtotal kekuatan 1,9 dan subtotal kelemahan 1,3. Nilai terbobot analisis lingkungan EVAS dengan total 3,60
yang dimana peluang memiliki subtotal 2 dan kelemahan ancaman memiliki subtotal 1,6. Analisis grand strategy menunjukkan bahwa UD Mulyo, sumber UD Mulyo bisa dilakukan dengan growth. Dari hasil analisis matriks SWOT diperoleh 9 strategi yang terdiri dari 3 strategi SO, 2 strategi WO, 2 strategi ST, dan 2 strategi alternatif WT. Dapat dilihat pada tabel di SO itu meningkatkan kapasitas dan inovasi produk, memperluas pangsa pasar, dan membuka pekerjasama dengan daerah lain untuk mendapatkan bahan baku mangga podang. Pada strategi WO, pengaturan produksi dan bahan baku yang lebih efektif, jumlah produksi disesuaikan dengan tinggi dan rendahnya permintaan masyarakat. Optimalisasi kerjasama dengan swasta, instansi pendidikan, dan pemerintah daerah dalam upaya melakukan inovasi produk olahan buah mangga podang. Strategi ST yaitu optimalisasi, inovasi, dan disinvestasi produk yang terciptanya produk dengan memiliki ciri khas sehingga menjadi keripik oleh-oleh dari Kediri. Kemudian memperbaiki segmentasi dan kualitas produk. Strategi WT memperluas daerah pemasaran dan percepatan distribusi, meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan dari segi manajemen operasional dan keuangan. UD Mulyo, UD Sumber Mulyo memiliki potensi yang tinggi dalam membangun ekonomi kreatif dikarenakan lingkungan yang mendukung dan keinginan warga setempat untuk dapat meningkatkan taraf perekonomian untuk kesejahteraan yang lebih baik. Upaya dalam pengembangan wilayah melalui sinergi antara agroindustri dan pengembangan ekonomi lokal dapat diterapkan secara efektif dikarenakan Kabupaten Kediri memiliki potensi dengan pengembangan produk olahan buah mangga podang. Dengan dikembangkannya produk olahan buah mangga podang menjadi sektor penting penguatan ekonomi lokal yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan bertambahnya nilai kontribusi pada nilai PDRB. Dan terakhir, saran di UD Sumber Mulia saat ini memproduksi buah mangga podang menjadi keripik mangga dan dodol. Berdasarkan penelitian yang sudah ada, mangga podang dapat diolah menjadi nata de mango, pasta mangga, puree mangga, sari buah mangga, bolu, selai, dan susu fermentasi atau yogurt. UD Sumber Mulia dapat melakukan diverifikasi dan inovasi produk berdasarkan referensi di atas. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dan selebihnya kami ucapkan terima kasih.